kita pasti dalam waktu memproses juga ada yang namanya wastewater atau limbah cair. Tapi jangan takut Bapak-bapak, kami di Astra Agrolestari di perkebunan tidak semena-mena membuang yang namanya limbah cair itu ke badan sungai. Karena setelah dilakukan penelitian, limbah cair kita itu masih mengandung banyak nutrisi. Jadi apa yang kita lakukan adalah limbah cair ini kita proses out dari prosesor atau dari pabrik itu kira-kira BOD-nya 40.000. Kemudian Bapak-bapak mungkin tahu kalau kita harus buang ke badan sungai itu harus di bawah 100 BOD-nya. Tapi kita nggak buang ke badan sungai, kita hanya menurunkan sampai kira-kira BOD 5.000. Karena kita sayang sekali dengan nutrisinya. Yang terjadi adalah limbah cair ini setelah mencapai BOD 5.000 kita kembalikan ke perkebunan sebagai pupuk. Jadi kita kembali ke tanaman, karena itu datang dari tanaman juga. Begitu juga yang tadi kita lihat. Nah, kalau setelah buahnya dilengkapi kan kayak gini. Nah, ininya sendiri ini kan limbah. Enggak, kita nggak bikin ini sebagai limbah, tetapi kita rancang. Kemudian kita lakukan proses pengkomposan. Kita menjadi pupuk organik. Artinya di sini kita pun mencoba mengurangi konsumsi pupuk kimia. Jadi keadaannya akan berputar seperti itu. Kita tanya, jadi benar-benar kita tanya limbahnya perusahaan kelapa sawit apa, kita konsumsi semua. Jadi ini perlu saya tekankan karena banyak sekali nanti di challenge akan kelihatan seperti saya habisin dulu ya. Lokasi kita tahu, besar perusahaan yang tadi kita tahu, jumlah orang yang kita tahu, produk yang kita tahu, prosesnya sedikit-sedikit kita tahu, dari perkebunan masuk ke prosesnya. Sekarang yang harus kita telah, kalau kita lagi mencoba mengelola satu organisasi atau suatu perusahaan, kita harus mendiskusikan masalah tantangannya apa. Karena kalau kita sadar kita punya resources, yang tadi saya sebutkan resources dari semua faktor, orang, prosesor, material, kemudian uang, itu kan resources. Sekarang untuk memfokuskan kita supaya kan kita hidup kita kan isinya kompetisi aja bagi perusahaan sebenarnya. Ya sekarang ini kayak apa nih posisi kita? Nah itu kita rundingin sama-sama di internal sehingga kita bisa memfokuskan kira-kira di luar itu seperti apa, sehingga aktiviti kita untuk menjalankan perusahaan nggak akan lari jauh untuk mengelola resources tadi, nggak akan lari jauh dari tantangan-tantangan itu yang sudah sekali perlu lakukan. Kalau nggak kita tidak akan salah jalan. Saya rasa Bapak bisa mencoba sama teorinya. Ini yang kita coba lakukan di Astra Agro. Setelah kita melakukan adaptasi, diskusi panjang dan lebar, mungkin kadang-kadang kita mengundang tenaga ahli dari luar untuk menjabarkan ini semua, kelihatan bahwa di sini kita bagi dua, industri challenge sendiri dan business challenge. Industri challenge itu lebih industri kelapa sawitnya, business challenge sendiri adalah lebih ke internal, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk industrinya, apa yang harus kita lakukan untuk bisnisnya sendiri. Oke, di sini industri kita baca yang nomor 1 kita taruh di sini adalah terus terang Pak ya, kami itu mengalami banyak penderitaan karena kami dianggap sebagai oleh LSM, NGO, kami mendapatkan sorotan yang buruk sekali. Bapak, kalau saya bilang sih Pak ya, harusnya nggak begitu amat, saya bukan membela diri ya Pak ya, tapi harusnya nggak begitu amat bahwa kita itu disebut sebagai limbahnya dibuang gitu aja, kemudian kita menggusur yang namanya hutan yang dilindungi, kemudian kita membunuhi yang namanya habitat, gitu ya Pak ya. Insya Allah saya di sini juga punya misi menjelaskan kepada adik sekalian, saudara sekalian bahwa
untuk perusahaan yang benar, perusahaan kelapa sawit yang benar, itu tuh Pak yang namanya aturan main dari pemerintah itu sudah ketat sekali Pak. Kita tidak boleh beroperasi di daerah yang memang itu disebut sebagai hutan lindung. Gimana kita mau beroperasi kalau kita nggak mendapatkan izin dari pemerintah, dari BPN? Sehingga kami punya pengalaman di Aceh, kami punya 13.000 hektar yang akhirnya kami menyerah karena kita tidak yang namanya melanggar aturan perundangan sama sekali tidak ada yang kita langgar. Tapi ada LSM dari Switzerland yang dalam kita banyak melanggar. Saya banyak diskusi sama mereka, tapi akhirnya karena mereka juga bersikeras, saya bilang saya perusahaan baik-baik, kenyataannya seperti ini, ya sudah kita status quo. Kalau mereka akan menggunakan pengadilan, tidak apa-apa juga. Nah, akhirnya pengadilan base-nya adalah aturan main. Jadi ya sekarang kita malah sudah tak punya begitu, tidak bisa kita kelola keadaan seperti itu. Dan kadang saya bilang kita banyak diganggu, kemudian kita tiba-tiba terbakar, kemudian kita dituduh membakar. Karena kita kan nggak boleh pakai bakar hutan ya. Artinya kalau kita mau mengelola, mau nanam kelapa sawit, ada ilalang-ilalangnya, kita nggak boleh lakukan pembakaran. Kita harus bersihkan pakai alat berat. Tapi tiba-tiba di kebun kita di sana dibakar, kemudian tiba-tiba pada saat dibakar 3 menit kemudian sudah ada helikopter yang lewat untuk bilang bahwa kita itu membakar hutan. Padahal yang dibakar pohon-pohon kita sendiri. Jadi berat sekali kita beroperasi untuk teritorialnya. Jadi di sini kita harus menjawab ini semua. Karena di sini kita meneruskan bahwa kita mendapatkan sorotan yang buruk dari baik dari LSM, baik dari pemerintah. Tapi mari kami mencoba membuktikan bahwa kami tidak berbuat jahat dan berbuat. Kemudian di sini Bapak-Bapak, saudara-saudara sekalian, kita itu ya Pak ya, produknya baik dari CPO atau PKO itu tergolong pada komoditi, sifatnya adalah komoditi. Artinya komoditi adalah yang menentukan harga, bukan perusahaannya Pak. Yang menentukan harga adalah market. Jadi kalau kita melihat pada listing, pada melihat Bloomberg segala itu, di situ masih tercantum harga CPO di malah sentralnya yang dijadikan patokan itu ada di Belanda kalau saya salah, di Rotterdam. Itu juga kan tembakau seperti Rotterdam ini juga ada. Jadi apa yang terjadi di sini? Fluktuasi dari harga otomatis akan berimpact pada buku kita, pembukuan kita menjadi revenue kan. Tinggal kita produksi berapa ton CPO, berapa ton PKO dikali harganya dapat revenue, ya Pak ya. Tapi kita ini di PT Astaran Bestari atau industri dari kelapa sawit itu tidak bisa menentukan harga. Berarti harga ditentukan oleh pasar. Artinya berarti harga tergantung pada market yang demand. Artinya apa di sini? Artinya secara manajerial kalau udah bisa menebak, mungkin kata-kata saya bahwa yang namanya biaya produksi itu jadi penting sekali. Kalau biaya produksi harganya turun, karena kita nggak bisa menentukan harga, udah kita bagaimana hancur. Oke, jadi kondisi industrinya saat ini itu kayak gini. Industri challenge adalah kita mendapatkan sorotan yang begitu tajam dari lingkungan, LSM, baik itu LSM lingkungan atau LSM humanitarian, artinya yang manusia, ketika dia menjadi orang. Juga kita punya yang namanya problem di bawah harga yang menentukan bukan kita. Oke, nah ini aja saya habisin dulu. Kita harus bisa menjawab keadaan dari industri ini. Oke, kita secara besarannya aja kita menjawab, kita yang tadi saya bilang Mas Agus tadi atau kami mencoba menjawab bahwa kita tuh gak jalan-jalan amat seperti itu, seperti yang dituduhkan pada kita bahwa kita merusak hutan, menjajah orang dan lain sebagainya. Terkadang Pak ya, kalau kita bukan bukan politik, saya sedih juga bahwa ada di kalau saya di Sumatera Selatan, Suci itu kan ada yang di gunungan, gara-gara itu intinya adalah bukan yang kelapa sawit, saya bilang intinya adalah